Indonesia memiliki 6 agama yang diakui pemerintah. Sebagai negara majemuk, dibutuhkan toleransi yang tinggi antar umat beragama agar dapat hidup berdampingan dengan damai. Wujud toleransi ini bisa terlihat dari keberadaan rumah ibadah umat Islam, yakni Masjid Istiqlal dan Gereja Katolik Katedral yang berdampingan. Mimpi Bung Karno akan toleransi akhirnya telah mewujud nyata pada kedua bangunan tersebut. Masjid yang bersebelahan dengan gereja katedral ini sering dikunjungi pemimpin bangsa dalam dan luar negeri. Kurang lebih sudah ada 12 pemimpin negara lain yang menginjakkan kaki di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah masjid nasional negara Indonesia dan masjid terbesar di Asia Tenggara. Lokasinya berada di timur laut Tugu Monas di pusat ibu kota Jakarta. Masjid ini merupakan kebanggaan bangsa Indonesia sebagai ungkapan dan wujud dari rasa syukur bangsa dan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat kemerdekaan dari cengkraman penjajah selama kurang lebih 350 tahun. Di tahun 1953, tepatnya setelah kemerdekaan, para tokoh Islam berkumpul untuk mencetuskan ide mendirikan sebuah masjid. Nampak saat itu, tokoh-tokoh Islam seperti Wahid Hasyim, Agus Salim, Anwar Cokro Aminoto, dan berbagai elemen masyarakat lain berkumpul dengan tujuan utama mendirikan masjid sebagai simbol kemerdekaan RI. Setelah kita merdeka, menyadari bahwasanya memang jumlah umat Islam di Indonesia itu mayoritas, maka dimulailah pembicaraan. Nah, setelah disepakati membangun sebuah masjid yang dinamai Istiqlal, karena memang pada waktu itu tujuannya masjid ini sebagai manifestasi rasa syukur bangsa Indonesia atas nikmat kemerdekaan. Dan karena beliau, Bapak Insinyur Soekarno adalah seorang insinyur, mengerti tentang bangunan, panitia mengangkat beliau sebagai kepala bidang teknik pembangunan Masjid Istiqlal. Jadi perlu saya garis bawahi di sini bahwasanya ide mendirikan Masjid Istiqlal itu ide bersama, ya, termasuk Bung Karno. Setahun kemudian, tepatnya 7 Desember 1954, dibentuklah yayasan yang difungsikan sebagai panitia pendirian masjid. Sebelumnya, telah disepakati nama Istiqlal sebagai nama masjid yang dalam bahasa Arab memiliki arti kemerdekaan. Masjid ini dibangun oleh Frederick Silaban dari sayembara yang diadakan oleh panitia pembangunan masjid. Frederick sendiri merupakan seorang Protestan asal Bonandolo, Sumatera Utara. Terpilihnya Frederick sendiri bukan tanpa proses yang panjang. Panitia pembangunan sempat mengadakan sayembara tentang rancang bangun masjid. Ada 5 peserta yang memenuhi kriteria dari total 27 peserta. Pada tanggal 5 Juli 1955, rancangan Frederick Silaban dengan konsep ketuhanan disetujui oleh Presiden. Dan waktu itu memang sangat mungkin orang tidak mempermasalahkan yang namanya latar belakang, dan terutama proyek-proyek arsitektur pada saat itu, dan terutama untuk 3 proyek yang itu tadi, Masjid Istiqlal, Bank Indonesia, dan juga Tugu Nasional, itu kayak semacam tidak lagi dipertentangkan bahwa itu adalah pro Indonesia, pro Belanda atau apa gitu. Saya rasa waktu kompetisi itu dicetuskan, semua orang yang bekerja di Indonesia pada saat itu tidak mempermasalahkan bahwa itu adalah pro Indonesia, pro Republik, pro Belanda, karena konflik itu sebenarnya sudah menipis. Dan menariknya memang yang terlibat dalam ketiga kompetisi itu bukan cuma arsitek Indonesia, tapi juga orang Belanda gitu. Arsitektur masjid ini menerapkan konsep geometri sederhana seperti kubus, persegi, dan bola.
Kubah setengah bola yang berukuran raksasa menggambarkan tentang keagungan dan monumental. Marmer putih dan baja anti karat dipilih sebagai bahan bangunan yang bersifat kokoh, netral, sederhana, minimalis, dan modern. Hampir semua karya Silaban itu biasanya di dress up dengan bentuk-bentuk modern sebenarnya. Jadi bentuk-bentuk yang presidennya di Indonesia itu mungkin tidak belum ada sebelumnya. Jadi sebenarnya barang-barang atau benda-benda atau bentuk-bentuk yang diimpor dari luar yang memang pada tahun 50-60-an itu begitu marak. Yaitu bentuk-bentuk yang sederhana, bentuk-bentuk geometri sederhana sekali, basic gitu, mungkin seperti balok, box gitu, garis-garis horizontal maupun vertikal gitu. Lalu juga kalau memang ada bentukan kubah gitu, bentuknya memang setengah bola gitu. Kalau memang ada garis-garis yang sifatnya tidak perpendikular, tidak tegak lurus begitu, tapi garis-garis yang diperhitungkan dan biasanya dengan pertemuan bidang yang sederhana gitu. Jadi bukan bentuk yang kompleks, bukan bentuk yang rumit gitu. Sederhana, tapi memang dilakukan dibentuk supaya dia tetap menampilkan yang namanya kemegahan, kesan monumental dengan skala, proporsi, dan dimensi yang diperhitungkan dengan cukup baik. Pembangunan Masjid Istiqlal memakan waktu hingga 17 tahun. Dalam merancang dan menggambar masjid ini, dia beliau menyimpan simbol-simbol yang ada di bangunan, ya, seperti masjid ini hanya memiliki satu menara. Itu simbol kepercayaan seorang muslim bahwasanya Tuhan itu satu, simbol tauhid. Tinggi menara dari bawah sampai ke speaker itu 6.666 cm, ya, atau 66,6 meter. 6.666 cm, 6.666 adalah simbol jumlah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian di atas speaker itu ada besi menjulang ke langit, lancip, itu tingginya 30, itu adalah simbol daripada 30 juz Al-Quran. Lalu Masjid Istiqlal dimahkotai oleh satu kubah yang besar, ya, di gedung utama itu hampir menutupi semua atap di lantai utama. Kubah ini adalah merupakan simbol politik atau simbol nasional karena diameternya 45 meter, itu kembali ke tahun 1945, tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian di atas kubah yang besar ada bulan dan bintang, ya, fungsinya sebenarnya untuk penangkal petir, tetapi itu tingginya 17 meter, simbol dari tanggal 17. Lalu di atas gedung pendahuluan ada kubah kecil berdiameter 8, simbol dari bulan Agustus. Kemudian di lantai utama, di gedung utama, kita bisa lihat ada 12 tiang untuk menopang kubah yang besar itu.
Angka 12 adalah tanggal lahir Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal. Kemudian gedung utama juga terdiri dari 5 lantai. 5 itu adalah simbol dari 5 rukun Islam, 5 waktu sholat, dan 5 Pancasila. Kalau kita perhatikan simbol-simbol yang ada, Pak Silaban itu menggabungkan antara simbol kemerdekaan dengan simbol nasional. Artinya bangsa Indonesia boleh mencintai, mengagumi ajaran agama yang dia yakini. Sebagai umat Islam tentunya dia mencintai agama Islam, tetapi jangan lupa cinta kepada tanah airnya. Karena bagaimana kita mau melaksanakan ajaran agama yang kita yakini kalau tanah air kita kacau atau tanah air kita tidak ada. Seperti itu yang pesan yang ingin beliau sampaikan. Kini, Masjid Istiqlal memiliki energi baru setelah selesai renovasi di tahun 2021. Lebih dari sekedar simbol kemerdekaan, tapi juga menjadi tempat bersatunya umat yang penuh kasih, saling menghargai, dan bertoleransi antara sesama bangsa Indonesia.